Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pengantar tentang sesi ke-6 pembelajaran online kita yang judulnya Iman, Ilmu, dan Amal. Pada sesi kali ini, mahasiswa diharapkan untuk setidaknya mengetahui definisi iman, kemudian ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian juga selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menuntut ilmu. Kemudian setelah kita punya iman, kemudian kita mempunyai ilmu, yang kita lakukan adalah amal, mengaplikasikan, mengamalkannya, melaksanakannya dalam keseharian kita. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, yang pertama adalah iman. Definisi iman barangkali kita semua sudah tahu tentang definisi iman. Definisi iman yang paling masyhur dan ma'ruf adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, diikrarkan, dinyatakan dengan lisan, kemudian dilakukan, diaplikasikan dengan anggota tubuh kita. Baik seperti contohnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dan kita nyatakan bahwa kita memang percaya dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan otomatis segala perintah Allah wajib untuk kita lakukan. Oleh karena itu, setelah kita yakini dalam hati kita, kita nyatakan dengan lisan kita, lalu kemudian harus kita aplikasikan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang beriman sangat banyak. Salah satunya adalah orangnya tawakal. Orang yang beriman itu adalah orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan segala jerih payah, segala kekuatannya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan atau cita-citanya itu tercapai, lalu kemudian yang ketiga barulah dia bertawakal, menyerahkan diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan pada surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Allah, atas Tuhan mereka, orang yang beriman tersebut yatawakkalun, menyerahkan semuanya. Kemudian adapun ciri orang yang beriman adalah tertera pada surah Al-Isra ayat 36, yaitu salah satu ciri orang beriman mawas diri. Dalam Al-Qur'an ayat tersebut disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman mempunyai ciri khas, yaitu penuh dengan kehati-hatian. Apabila sampai berita kepada orang yang beriman, akan melihat, memperhatikan, dan mencari kebenarannya terlebih dahulu, barulah orang beriman tersebut akan bersikap. Maka orang beriman sejatinya akan terhindar dari yang disebut dengan berita hoax atau berita yang tidak benar. Kemudian orang yang beriman itu mempunyai sifat optimis, selalu punya harapan yang sangat tinggi, dan memang ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yaitu
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa orang yang beriman seharusnya orang yang percaya bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sekarang kita mungkin mengalami kesulitan. Sebagai orang yang beriman, kita harus optimis bahwa sesudah kesulitan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Maka orang beriman punya sifat yang optimis. Kemudian yang keempat adalah sifat orang yang beriman adalah konsisten, komitmen, selalu memegang janji. Karena dalam Al-Quran disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji atau akad-akad itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk menepati janji. Maka orang yang beriman, ciri-cirinya salah satunya adalah orang yang menepati janji. Tidak menepati janji salah satu tanda orang yang munafik. Kemudian kita melangkah kepada ilmu pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita dalam ayat ini bahwa siapa saja yang beriman dan berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di atas rata-rata. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat semua karirnya, mensukseskan orang tersebut jika orang tersebut orang yang berilmu. Maka salah satu keutamaan menuntut ilmu itu adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Setelah kita punya iman, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan, maka kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata amal dalam Al-Quran sebanyak 620 kata. 620 kata yang berarti amal, artinya kerja, mengaplikasi. Salah satunya adalah pada surah Al-Asr ayat 3. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa amilus soleh, beramal soleh, dan nasihat menasihati, itu yang disebut dengan amal. Kemudian di ayat lain disebutkan, "Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata amal dalam Al-Quran sebanyak 620 kata. Sudah 620 kali. Artinya bahwa beriman saja tidak cukup, tapi juga beramal soleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima orang yang beriman serta beramal soleh. Kalau kita cek dalam Al-Quran, biasanya apabila ada kata-kata iman, Allah Subhanahu wa taala menggandengnya dengan kata amilus solehah. Dalam surah Al-Asri dikatakan, "Illal ladzina amanu wa amilus solehah." Wal asri, demi masa, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya orang dalam keadaan rugi. "Illal ladzina amanu wa amilus solihat." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di dalam surah-surah lain juga dikatakan amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Maka beramal atau mengaplikasikan yang kita ketahui, mengaplikasikan keimanan kita, itu sangat-sangat penting dan merupakan syarat bagi kita agar kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal itu terbagi kepada dua.
Yang pertama amal kebaikan, yang kedua adalah amal kejahatan. Tentunya amal kebaikan sesuatu yang diperintah Allah, kemudian amal kejahatan sesuatu yang dilarang Allah. Kalau diperintahkan, kita kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala kepada kita, ganjaran yang lebih baik. Namun apabila kita kerjakan apa yang dilarang Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dosa dan memberikan sanksi kepada kita. Kemudian amal yang baik itu terbagi kepada dua. Yang pertama mahdoh, yang kedua adalah ghairu mahdoh. Amal mahdoh artinya amal yang memang diberikan perintah dan syarat dan rukunnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat, haji, puasa, zakat, itu merupakan salah satu contoh daripada amal mahdoh atau ibadah mahdoh. Adapun ibadah atau amal ghairu mahdoh adalah seperti amal-amal sosial. Iya, jual beli, tolong menolong, toleransi, dan seterusnya. Itu disebut dengan amal ghairu mahdoh yang tidak ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak melanggar syariat atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan mahasiswa, itulah yang ingin saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.